Ya Allah, papa kan, kok bisa meninggal? Mak gue langsung histeris itu bang. Ini kenapa nih? Padahal suami saya ini nggak kenapa-napa, Baik-baik aja tadi. baik-baik aja, nggak sakit nggak apa kan gitu. Akhirnya diperiksa nih kan, pengen tahu nih apa ada luka atau apa kan, karena keluarga kita nggak ada yang tahu nih. Pas dibuka di belakangnya ada pembantu gua, emak gua, abang gua itu tidur di ruang tamu rame-rame itu. Lampu digelapin lah semua. Dulu rumah gua kalau tidur tuh lampunya digelapin kan. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumah gua itu, Bang. Yang buka itu pembantunya nyokap. Bukain sama dia. Siapa ya gitu. Dilihat dari jendela, ternyata bokap gua udah di depan jendela gitu, di luar jendela udah ngeliatin gitu. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit, dan di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang salah satu anggota keluarganya, tepatnya itu adalah almarhum ayahnya. Ya, biar langsung aja deh kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sebelah gua ada Bang Rama. Bang Rama, apa kabar? Baik Bang, alhamdulillah. Wah, nih lu mau ceritain tentang almarhum bokap ya? Iya, almarhum bokap gua. Ini bokap lu meninggal di tahun berapa waktu itu, Bang? 2001. 2001. Itu ketika lu umur berapa tuh kira-kira? Umurnya, pokoknya gue udah kelas 1 lah. Kelas 1 SD, berarti antara 6 atau 7 tahun ya? Iya. Iya, dan ini ada sesuatu yang cukup mengganjal ya dengan kematian bokap lu ini ya. Iya. Nah, ini kan lu ngalamin halnya itu pas lagi masih kecil banget ya. Misalnya menurut gua masih SD ya, itu ya masih 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun lah. Itu lu bisa dapat cerita lengkap itu karena kan gua tadi udah denger sebelumnya ceritanya itu, lu dapat cerita gimana tuh? Jadi emang gue masih ada ingat-ingat gitu, maksudnya masih ingat gitu ya apa yang diomongin almarhum bokap gue masih ingat gitu. Walaupun gue masih umur segitu, cuman gue udah tahu apa yang diucapin, yang hal yang terjadi apapun gue tahu gitu. Cukup jelas yang lu inget ya. Cukup jelas. Apalagi gue ditambah sama nyokap gue diperjelas gitu. Iya, nyokap lu sempat nyeritain lu lebih lengkap lagi lah ya. Iya. Kejadian-kejadian yang dialami sama bokap lu itu ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Rama yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id, dan jangan lupa juga mampir ke Spotify Lentera Malam karena di sana kita punya konten eksklusif yang nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke, Bang Rama, udah siap nih buat ceritanya nih? Siap-siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi awal bokap gue sebelum meninggal itu ada kejadian ketika dia mau pergi rekaman lagu. Jadi kan kebetulan bokap gue ini penyanyi, Bang. Terus dia rencana mau rekaman itu di Jawa, dan akhirnya dia memutuskan untuk pamit sama keluarga lah, sama nyokap gue, abang gue, dan kebetulan gue sama abang gue itu lagi di musola. Itu malam takbiran kalau nggak salah. Dan nyokap gue salaman sama bokap gua, terus bokap gua mau jawab, yang kata nyokap gua nih Bang ya, papa pergi dulu ya, sama tinggal gitu. Terus sama tinggal terus gitu. Iya. Akhirnya nyamperin lah ke gua, ke musola itu. Gua posisinya lagi main beduk. Dan karena itu lagi takbiran ya? Malam takbiran. Gua main beduk, bokap gua masih inget banget, dia make rompi leopard gitu, kayak macan-macan gitu, celana panjang. Terus bilang sama gua sama abang gua, kalau dia mau rekaman lagu. Akhirnya gue salim lah sama dia gitu kan. Sama abang gue juga salim. Bokap gue ini, gue kirain di jalan lah. Gue nggak tahu kan, gue fokus sama anak-anak lah main. Iya, kan, masih gitu. bocah lah ya. Akhirnya bokap gue ini balik lagi ternyata ke rumah lagi. Balik ke rumah lagi? Jadi kan posisinya itu gang gue itu lurus, belok kanan itu ada musola. Jadi kayak udah nyampe musola, udah mau ke jalan raya, terus kayak balik lagi ke rumah gue gitu. Bilang mak gue lagi, mah, papa pergi lagi ya gitu, sama tinggal gitu. Kok bolak-balik terus sih pak, kata gitu. Makin bingung nyokap gua kan. Kata-katanya ada yang aneh lagi ya? Iya, kenapa harus bilang sama tinggal, kayak mau kemana aja kan gitu. Iya. Iya, sambil ketawa-tawa, yaudah maaf kata gitu. Akhirnya
bokap cabut lagi. Dan itu sampai berapa kali kata nyokap gue. Dia cerita sama gue begitu. Akhirnya bokap gue berangkat lah ke daerah Jawa itu. Gue nggak tahu Jawanya di mana gitu, karena masih kecil, gue nggak ngurusin kan. Makin malam takbiran. Pas subuh, kalau nggak salah 4:30 apa jam 4 gitu, ngetok-ngetok. Nah, saudara gue depan rumah gue nih, dia ngetok-ngetok, Nung, katanya, manggil nyokap gitu kan. Ada yang meninggal, kata gitu. Nung, buka. Assalamualaikum, gitu. Buka lah nih. Dan itu keadaan juga gue bangun, Bang. Gue bangun, dan itu ada abang gue, yang kedua, terus dulu masih ada pembantu gitu. Zaman-zaman dulu kan pembantu masih suka nginep kan. Akhirnya, siapa yang meninggal? Itu ada saudara di kampung, katanya gitu. Di mana? Katanya. Itu di Cengkareng, kayak gitu. Siapa ya? Kata nyokap gitu. Dan akhirnya, gue siap-siap, Bang. Gue siap-siap, nyokap gue siap-siap. Itu subuh tuh gue masih nggak ngurusin mandi dan lain-lain lah. Gue udahlah ikut aja kan naik mobil carry. Gue nggak salah, gue ya masih ingat mobil carry itu. Gue naik mobil carry berangkat perjalanan. Gue siap perjalanan tuh gue bilang sama nyokap gue, Mah itu siapa sih yang meninggal, gue gitu. Dan gue masih ingat, Bang. Gue ngomong gitu tuh gue masih ingat gitu. Gak tahu, mama juga bingung siapa yang meninggal gitu. Mama juga nggak dikasih tahu gitu kan. Terus akhirnya gue makin bingung kan. Siapa yang meninggal ya? Perasaan Cengkareng gak tahu kan gue siapa ini kan. Perjalanan makin tegang. Pas gue nyampe kan, nyokap gue emang kebetulan kan penyanyi juga. Dia pakai hak tinggi salahnya. Dan pas gue turun dari mobil carry itu, sama nyokap gue, sama abang gue, sama saudara gue juga yang nyupirin juga kan. Mak gue dipegangin tiba-tiba sama warga-warga. Mak gue dipegangin kanan kiri, tangan kiri dipegangin gitu. Gue nggak tahu nih, mak gue dipegangin, kata mak gue, kenapa saya dipegangin, kata gitu. Posisinya tuh saya baik-baik aja, maksudnya nggak kenapa-napa, ngapain dipegangin gitu. Enggak, nyonya takutnya jatuh soalnya pakai hak tinggi, kata gitu. Saya pegangin aja gitu kan, nyokap nyanyi kan dulu kan, pakai hak tinggi, saya pegangin aja gitu. Udah nggak apa-apa, saya pegangin gitu. Panggil jalan, itu posisinya gue yang masih inget, gue masih pegangin tangan mak gue tuh. Gue sebelah kiri, abang gue di sebelah kanan. Dan kiranya gue jalan-jalan, nyokap gue ngomong, ini siapa yang meninggal sih, kata gitu. Udah, ke situ aja dulu, jalan-jalan. Masih belum dikasih tahu nih. Belum dikasih tahu, Bang. Gue makin bingung nih, dan itu gue juga udah punya perasaan aneh, dan masih kecil itu gue udah punya perasaan aneh itu, udah mulai kenal perasaan aneh. Ada nggak beres nih kayaknya. Gitu. Ada nggak beres itu. Terus akhirnya gue berjalan, gue makin rame. Tiba-tiba di posisi situ, pas orang-orang disuruh minggir nih, maksudnya minggir, tiba-tiba ada ambulan, posisinya ambulan, dan ini bokap gua nih udah di atas kayak kursi yang yang tiduran itu tuh. Dia udah mau dinaikin ke dalam ambulan. Dan posisi bokap gua udah di kain kafan, Bang. Dan itu posisinya ada sofa kayak gini juga, gua inget banget, warna abu-abu, dan ambulannya di sini. Dan akhirnya gua sempat duduk, bilang, ya Allah, kok papa kan kok bisa meninggal. Mak gua langsung histeris itu, Bang. Nah, gue punya pemikiran kalau ini kenapa nih, pada suami saya ini nggak kenapa-napa, baik-baik aja, nggak sakit nggak apa kan gitu. Akhirnya diperiksa nih kan, pengen tahu nih apa ada luka atau apa kan, karena keluarga kita nggak ada yang tahu nih. Yang tahu kan dokter apa siapa gitu kan. Pas dibuka, di belakangnya ada ceplakan tangan bocah, Bang. Dua. Anak kecil. Iya, warna biru. Ada 2 gitu di sini. Gue nggak ngerti dah itu maksudnya apa gitu, tangan bocah itu. Kayak orang pakai blau gitu gitu. Iya. Abis itu nyokap gue posisinya langsung histeris. Gue duduk di sofa, gue nangis diri, sama bang gue nangis. Terus nyokap gue jedut tembok. Jedutin kepala. Iya, kepala di shock dia, belum terima gitu. Gak terima. Nangis. Jedut berdarah palanya. Nyokap gue pingsan kan. Gue masih ingat, dibilang sabar ya, gini. Terus bokap gue tiba-tiba, gue nggak tahu kenapa langsung dimasukin aja, Bang, ke mobil ambulan itu. Dinaikin, udah nih harus dibawa nih ke kuburan. Terus gue nggak tahu nih dibawa kemana gitu maksudnya. Dan kadang nyokap gue udah bingung nih. Nyokap gue pingsan kan. Akhirnya dibawalah masuk ke rumah, posisi rumah yang di Cengkareng itu. Jadi itu rumah saudara bokap. Ternyata rumah saudara bokap. Akhirnya nyokap rada siangan, nyokap udah sadar berapa jam kemudian, kalau nggak salah. Tahun gue pagi kan di situ. Iya, udah siang. Ada siang lah, ada jam 10-an, jam 11-an. Tiba-tiba nyokap bangun, "Papa kemana?" gitu. "Suami saya dibawa kemana?" gitu. "Udah lagi perjalanan Bu Nunung," kata gitu. "Udah di perjalanan mana?" kata gitu. "Lagi bawa ke Jawa." "Kok tanpa persetujuan saya?" Maksudnya gitu. "Kok tanpa persetujuan saya gitu?" Dan gue juga bingung, Bang. Kok gue keluarganya loh gitu. Main bawa-bawa aja. Katanya itu dibawa sama saudaranya. Dan akhirnya posisinya itu udah dibawa, tapi ada sebagian keluarganya dari bokap gua nih
ngasih alamat ternyata. Hmm. Kertas gitu, nih apa katanya. Ini alamatnya. Kalau mau nyusul ke sana nanti nyusul, tapi tunggu kesehatan aja nggak apa-apa. Udah biarin kita yang ngurus-ngurus kata gitu. Ya udah bang, akhirnya gue mau coba untuk ikut sama mak gue ke sono nyusul Ke alamat itu. ke alamat itu. Iya. Ini berarti udah beberapa hari nih, selang beberapa hari. Langsung nyusul, terus posisinya nyampe sono nihil, alamatnya nggak sesuai, nggak palsu gitu. Oh, alamat yang dikasih tuh nggak sesuai. Ketika lu sampai nggak ada tuh. Nggak ada. Bokap lu di sana. Nggak ada. Dan itu perumahan. Bingung kan, nyokap gue nyari-nyari di mana ini. Akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi kan. Pulang lagi. Dan akhirnya gue balik ke rumah tuh. Karena posisinya di daerah Cengkareng udah nggak ada orang. Maksudnya udah keluarganya udah nggak ada gitu. Oh iya. Nggak ada. Dan yang sebagian ditanya juga pun nggak ada yang tahu gitu. Nggak jelas. Karena yang dari dekat-dekat keluarga bokap abang bokap gue aja gitu, yang dekat-dekat gitu. Iya. Dan akhirnya gue nyampe pulang rumah ke Bekasi nih, nyampe malam itu jam udah 1:30 malam lah, udah malam tuh. Gue pulang lah istirahat. Dan itu kan emang harusnya kan tahlilan ya atau apa ya. Emang posisinya bokap gue kan nggak dibawa pulang bang. Kalau dibawa pulang mungkin gue tahlilan gitu apa, terdoain kan gitu ya. Tiba-tiba pulang, mak gue emang lagi syok gitu, keadaan kepala diperban gitu kan. Masih belum terima lah belum terima gitu kan. Akhirnya istirahat lah nih malam ini. Saudara pun pulang, udah akhirnya posisinya pembantu gua, mak gua, abang gua itu tidur di ruang tamu rame-rame gitu. Lampu digelapin lah semua. Dulu rumah gua kalau tidur tuh di lampunya digelapin kan. Tapi emang gak ada yang tidur di kamar, tidur di ruang tamu semua tuh. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu rumah gua itu bang. Yang buka itu pembantunya nyokap, pembantu gua lah ibaratnya. Bukain sama dia. Siapa ya gitu. Dilihat dari jendela, ternyata bokap gua udah di depan jendela gitu, di luar jendela udah ngeliatin gitu. Nggak. Iya, udah nungguin gitu. Pembantu gue bilang begitu, dibukain lah. Tapi sebelum dibukain bokap gue bilang gini, kata pembantu gue, Bi tolong bukain pintu katanya gitu. Tapi tangannya diem aja gitu, Bi tolong bukain pintu katanya. Bukain lah itu. Jadi ngintip dulu sebelum habis ketok-ketok itu dia ngintip dulu si pembantu gue ini. Terus bokap gue langsung ngomong gitu, Bi tolong bukain pintu katanya gitu. Anjir. Gue demi Allah bang, gue merinding gue kalau dengar kayak gitu kan. Dan akhirnya semua pembantu gue ini dibuka lah itu. Masuk bokap gue nih. Duh gue kadang masih tidur tuh. Tapi kata nyokap gue baru ingat sorry bang. Jadi kata nyokap gue pas pembantu gue ini bukain pintu itu, kata mak gue, siapa itu? Kata gitu. Bapak bu, kata gitu. Anjir. Bapak bu. Jadi nyokap gue tidur lagi nih. Gitu bang. Gak sadar dulu. Dia masih belum ngeh. Bapak bu, kata gitu. Pembantunya gue pun nggak ngeh gitu. Gue masih tidur tuh. Dan akhirnya masuklah dia, lewatin ruang tamu, kata bibi ini pembantu gue ini, pintu dikunci, dia naik ke atas tuh, lantai 2 tuh. Dan kebetulan emang di lantai 2 ini, di atas ini gue masih kayu gitu bang, jadi kayak misalnya ada yang suara-suara kaki gitu pasti bunyi tuh. Duk gitu kan. Pembantu gue sempat tiduran lagi nih, deket nyokap gue. Terus nyokap gue bangun, tadi kamu bukain pintu siapa? Bapak kan bu, katanya. Bapak gimana katanya gitu. Bapak udah nggak ada katanya. Kamu jangan ngaco-ngaco kata dia gitu. Terus siapa dong kata gitu. Langsung panik gue, langsung pada bangun tuh. Langsung pada bangun gue bang. Dan itu lampu masih keadaan mati. Terus di atas siapa? Gak tahu bu kata gitu. Tadi setahu saya bapak itu. Kamu gimana sih main buka-buka aja? Kalau maling gimana itu? Yaudah kita periksa aja kata gitu. Nah sebelum diperiksa itu ada suara telepon bang di atas. Dan kebetulan emang zaman itu masih zaman Nokia jadul kan, masih layar biru gitu. Masih bunyi nenet. Diangkat tuh suara itu. Sebelum gue naik tuh ada suara, ada yang ngangkat. Suaranya itu kayak bokap gue, lagi kayak ngomong-ngomong yang bokap gue ngomong gitu. Kayak biasanya bokap lu gitu. Iya. Yang biasa bokap gue kan biasanya kalau bokap gue ngulik-ngulik lagu tuh di atas, ada di studio juga, suka ngulik-ngulik sendiri di situ. Tiba-tiba ada suara ke bokap gue terus kayak ngangkat telepon gitu. Akhirnya nih gue panik nih. Kita coba lihat. Pas pengen jalan, nyokap pengen nyalain lampu nih bang. Sama pembantu gue ini, jangan bu katanya, matiin aja katanya. Jangan dinyalain kata gitu. Takutnya kalau dinyalain dia ngilang kata gitu. Nah emang kenapa? Udah biarin aja. Kita biar tahu kata gitu. Dia kan orang kampung ya, maksudnya orang Solo gitu. Gua nggak ngerti lah dia
ceritanya gimana bisa harus matiin biar nggak kenapa, biar nggak hilang kali gitu. Iya. Mak gue ngambil mangkuk apa sih cangkir buat teh gitu dah, terus dikasih lilin tengahnya, udah gue pegangan sama nyokap gue gitu kan, pembantu gue sama abang gue naik ke tangga tuh pelan-pelan, nggak berisik gitu, pelan-pelan. Pas nyampe di tangga udah naik ke atas gitu, tiba-tiba HP-nya dari bangku bokap gue bisa duduk itu tiba-tiba jatuh tuh. Pas gue nyampe naik ke atas tuh tiba-tiba jatuh bang, tapi kadang nyala itu HP. Jadi gue ketika naik gue pada ngeliat tuh jatuh, HP-nya jatuh. Berarti ini bisa bener ada yang teleponan nih gitu. Itu gue langsung pada panik semua, turun gue langsung sadadanya bang sama keluarga gue turun. Dan besok kita pindah. Jadi sehari itu setelah gue habis dari bokap gue meninggal itu, besoknya kita pindah gitu. Langsung pindah bang. Gara-gara kejadian itu? Iya, demi Allah langsung dijual rumah nyokap gue. Kita harus pindah, kita harus jual rumah ini kayak gitu. Udah nggak beres nih. Udah nggak beres karena nyokap gue juga mungkin punya feeling juga ya. Kayaknya ada yang aneh nih maksudnya gitu. Dan itu emang nyokap gue dari situ emang dari rumahnya itu dari tahun 90 kan rumah itu. Dan akhirnya mutusin untuk paginya buka tenda biru udah kira. Ngadain kayak orang kayak meninggal gitu. Itu baru diadain ya. Harusnya kan yang paginya gitu kan. Cuma kan gue keadaan yang gue pada shock kan, terus langsung nyamperin ke sono dan keadaan nyokap gue bagaimana palanya. Akhirnya besok baru. Sambil itu dan posisi itu rumah itu dijual. Ada yang minat, akhirnya ada yang minat. Langsung hari itu juga? Ada yang minat karena dijual murah bang. Berapa tuh harganya? 45 juta. 45 juta? Iya tingkat lagi. Wah, iya. Emang pengen cepet laku aja ya? Ya kalau anak-anak Wonokumo Permai Blok A ya kan, tau gua ke rumah gua tahu nih, itu rumah gua ya itu maksudnya tingkat, maksudnya dijual murah banget. 45 juta? Iya 45 juta itu. Mungkin kalau sekarang ya udah ratusan juta ya kan. Iya. Dan gua nggak ada pikiran, mak gua nggak ada pikiran nyesel nggak nih jual rumah ini gitu. Pikirnya cuma pengen cepet-cepet pergi dari rumah ini iya, aja pengen ya? Karena nggak beres nih. Nggak beres, terus mungkin juga mau move on juga nyokap kan, mungkin bisa. Akhirnya dijual ke orang Medan bang, orang Medan. Terus gue pindah ke daerah nggak jauh dari situ juga, gue beda blok aja kan, itu blok AA, gue blok NN. Gue pindah lah blok NN selama bertahun-tahun. Tapi nyokap gue kadang-kadang suka singgah ke rumah gue yang dulu, maksudnya ke gangnya nih, ke teman-temannya gitu kan, suka mampir. Cuman nggak sering banget, jadi suka mampir. Ngomong lah, ini siapa ya sekarang yang ini gimana nih yang ngontrak? Yang menempatin ini gimana nih? Maksudnya aman nggak? Kemarin dia pada berantem gitu. Jadi yang beli rumah gue ini bang, dia berantem mulu, cekcok mulu nih keluarga ini. Cekcok, hampir setiap hari teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Akhirnya sekian lama, berapa tahun aja, 2 tahun kemudian rumah itu dijual lagi ke orang, katanya orang Palembang ya, kata temen gue gitu, emaknya yang ngomong gitu, dijual orang Palembang. Dan akhirnya orang Palembang ini sama halnya kejadiannya gitu juga tuh. Cekcok juga. Rumahnya jadi nggak tentram gitu ya? Nggak tentram. Dan itu posisi rumah itu masih kondisi masih dengan kayak gitu. Rumah gue itu kayak belum direnov apa-apa. Belum apa-apa. Catnya juga masih kayak gitu. Belum diapa-apain. Terus anehnya lagi, dijual lagi tuh. Itu nggak ada yang bertahan sampai 2 tahun 3 tahun, nggak ada bang. Cepet gitu ya? Cepet, tiba-tiba dijual lagi. Jadi kata nyokap gue, itu tuh sering banget dijual sama rumah, kata mamanya Rudi tuh, kata gitu. Emang ya? Iya, katanya banyak masalah. Nggak tahu, mama juga bingung kan nih kenapa di rumah ya. Padahal sebelumnya pas papa masih ada aman-aman aja kan. Nah terus gue di situ langsung dapat info gitu bang, dari tetangga-tetangga gue itu, yang teman-teman mak gue lama lah. Tapi kan sebagian sekarang mah udah pada cabut lah. Iya. Cuman dulu kan masih ada, berapa tahun masih ada. Akhirnya nyokap gue cerita lah, nanya lah ke orang itu gitu, nanya ke orang tetangga-tetangga itu, ini gimana nih? Selanjutnya siapa lagi nih, kok aneh ya, pindah-pindah terus orang-orangnya, mas apa rumah saya gimana gitu kan. Terakhir tuh sempat ada katanya pembunuhan di situ. Nah kaget lah bang. Di rumah lu itu? Iya, pembunuhan katanya gitu. Nah, gue juga sempat gak percaya kan, gue bilang aneh, gue bilang kok pembunuhan, gue bilang perasaan gue baik-baik aja dari dulu deh gitu kan. Nyokap gue pun baik-baik aja sama bokap gue di situ gitu. Akhirnya masalah itu selesai. Akhirnya gue nyari informasi lagi tentang bokap gue lagi kan, kepo gue kan ya. Ya itu dia tuh, gue mau nanya tuh. Ini kan
ada sesuatu yang aneh nih dari meninggalnya bokap lu ya. Lu dapet jawaban gak sih bokap lu meninggal itu kenapa dan awal mulanya kenapa? Awal mulanya, gue nanya gitu, kenapa ya Maya? Papa kenapa sih kok bisa meninggal kok aneh gitu? Dan Rama kan setahu Rama papa tuh baik-baik aja, nggak ada penyakit apa, nggak penyakit gula atau penyakit darah tinggi gitu kan. Jadi nyokap gue cerita sebelum bokap gue meninggal itu, nyokap gue ceritanya lagi sholat tahajud katanya bang, di kamar yang udah maksudnya kamar kosong, maksudnya nggak ada yang tidurin gitu kan. Cuma nyokap gue sengaja mau tahajud di situ, lampu dimatiin, ibaratnya kayak kusuk lah ibaratnya gitu, kusuk. Bokap gue diajak ceritanya bang, kata nyokap gue. Kira bokap gue ikut lah nih ke Jawa itu, sebelum kejadian meninggal itulah. Bokap gue ikut lah sholat tahajud juga nyokap gue, bareng-bareng terus kayak doa bareng-bareng. Terus tiba-tiba bokap gue kayak ada yang mojokin gitu, kayak mau ada yang mau diapa-apain gitu. Udah punya firasat kayak gak enak gitu katanya. Bokap ngerasa kayak gitu? Iya, katanya aku gerah banget. Maksudnya aku mau ke kamar aja gitu. Jadi kan kamar ada AC gini, aku gerah. Jadi kan rumah di kamar yang ini sengaja lampu dimatiin, seakan-akan kita kayak di mana di alam kubur apa di mana gitu, berdoa gitu kan, biar kusuk gitu kan. Jadi bokap tiba-tiba takut tuh kayak ada yang mojokin. Terus gerah, tunggu di kamar aja lah gitu, istirahat gitu kan. Udah mama sendirian akhirnya baca doa gitu. Jadi selang berapa hari sampai hal itu berangkat ke Jawa itu, ngomong lah nyokap, itu juga kan gara-gara papa itu selalu ini Rama, selalu bilang mama tuh sama tinggalmu, cium tangan mama mulu gitu kan, terus cium-cium pipinya kan, kayak seakan-akan pergi jauh lama banget gitu. Papa Mali nggak boleh begitu, kata gitu. Kok aneh, orang pada cuma ke Jawa doang tuh juga pulang kan besok kan gitu. Di situ kayak gue nanya lagi, emang papa di Jawa itu ngapain sih, maksudnya ngerekaman kan, rekaman lagu. Iya, rekaman lagu. Nah mama tuh sempat marah kata gitu. Marah kenapa mah? Papa soalnya judul lagunya tuh ngeri-ngeri kata gitu. Dia ngeri-ngeri lagunya bang. Yang mau direkam di Jawa itu? Iya. Kayak apa tuh judulnya tuh? Judulnya itu pertama, lagu pertamanya itu Pergi Selamanya. Terus yang keduanya Tak Mungkin Ku Kembali. Wah anjir. Itu dia jadi langsung dua itu lagu itu. Dari lagu aja udah tanda-tanda ya? Tanda-tanda. Kalau lagu yang lainnya udah banyak, cuman dua ini yang ngeri nih. Iya. Terus nyokap marah sama papa nih kan. Pas papa posisinya udah berangkat nih ke Jawa itu, mama nelpon, papa emang bikin lagu judulnya apaan gitu. Dan namanya belum ada WA gitu kan, masih telepon. Ya, papa judulnya yang satu Pergi Selamanya sama Tak Mungkin Ku Kembali kata gitu. Tapi dia sambil ketawa-tawa gitu. Tapi nyokap nih marah. Kenapa lagunya gitu? Kenapa nggak ada yang lain apa? Emang siapa yang nyiptain sih kamu kata gitu? Enggak, ini dari bos aku kata gitu. Dia nyiptain gitu. Aku suruh bawain lagu ini kata gitu. Mana coba? Aku mau ngobrol sama dia. Kata. Kamu gimana kata gitu? Kok judulnya begitu ngeri amat kata gitu? Ya ini kan cuma judul lagu doang kata gitu. Ya cuma jangan kayak gitu. Kayak orang-orang mau pergi bener-bener pergi kan gitu. Udah akhirnya ya namanya di lobby gitu kan, udah mama ya udahlah gitu kan. Nggak lama papa udah meninggal ini, udah pas udah dia selesai dibawa kuburan ke sono ke Jawa, terus nyokap udah pulih, akhirnya nyari nelpon itu lagi tuh bosnya, nyari nomor teleponnya bosnya. Soalnya yang tahu nomor telepon bosnya tuh cuma papa doang gitu. Mama kan nggak megang nomor orang itu, bos itu. Nyari tahu, akhirnya dapet nih, ditelepon lah. Gua nggak tahu namanya, lupa gitu bang namanya. Kamu ini ya, produser suami saya gini. Iya betul. Ini siapa? Ini saya istrinya gitu. Kenapa kamu kok jahat banget bikin lagu begitu, sampai bener-bener kan suami saya meninggal gitu. Tadi dulu Bu katanya. Saya juga bingung nih posisinya. Saya tuh padahal ngasih dia air putih doang gitu. Terus tiba-tiba terus dia ngerokok, terus dia tiba-tiba joprak, jatuh dari bangku. Dia nyeritain kronologinya nih. Jadi katanya di sini ada meja, terus bangku, papa minta air putih, terus sambil nyalain rokok super tuh. Tiba-tiba habis minum air putih, joprak dia, meninggal. Nah di situ mama mengiranya karena wah mungkin nih bosnya nih yang ngeracunin gitu kan. Gitu. Ternyata pas disedikin lagi, ternyata itu bukan sama bosnya. Akhirnya cari tahu lagi sekian tahun, ternyata bokap gue ini diguna-gunain sama saudaranya sendiri. Waduh. Gitu. Itu dapat cerita dari mana tuh? Dapat jawaban itu dari mana?
Nggak tahu udah nyokap gue nggak begitu detail banget, cuma nyokap gue katanya itu emang mungkin nyokap gue kan banyak kenalan teman-teman yang maksudnya yang paham tentang kayak gitu dulu kan, namanya dulu kan. Tapi nyokap gue alhamdulillahnya pas sudah 2007-an udah hijrah lah, udah pakai kerudung, udah syar'i gitu kan, udah nggak nyanyi, udah hijrah lah pokoknya lah. Cuman masih jahiliyahnya ya gitu, maksudnya ini ada orang yang jahilin gitu, dan itu saudaranya sendiri. Ya, lu berarti agak lupa gimana sampai ketemu jawaban itu, tapi lu ingat nyokap lu pernah ngomong bokap lu itu dijalin sama saudara sendiri. Iya. Anjir. Itu dekat katanya, sudah dekat. Sudah deket. Iya. Makanya kenapa bokap gue langsung harusnya dibawa ke rumah, yang dari jauh itu harusnya dibawa ke rumah, malah dibawa ke Cengkareng. Iya. Mungkin ada yang ditutup-tutupin ya. Iya itu, makanya gue sampai sekarang pun aja gue nggak tahu kan kuburan bokap gue. Iya. Kesana pun aja alamatnya palsu. Iya, itu tuh gue baru ingat tuh. Jadi, wah ini berkaitan banget ya. Yang ibaratnya nyokap lu pas dikasih alamat itu alamatnya nggak ketemu pas nggak ketemu sama saudaranya dia. Berarti kan ada sesuatu nih sama keluarga bokap lu. Iya. Emang pas di sini lagi emang dari keluarga bokap gue ini dia pada nggak seneng sama bokap gue kata gitu. Wah anjir. Ya gue nggak tahu dah. Nggak senengnya kenapa tuh, lu tahu nggak jawabannya? Itu kan mungkin yang bokap gue itu masih jaya-jayanya bang. Ekonominya, dari ekonominya bagus gitu. Bagus, terus nyokap gue beli rumah pernah di mana kayak di Kerawang gitu kan. Pokoknya job terus lah bokap gue gitu. Dan apalagi emak gue dulu kan masih zaman dulunya kan masih cakep lah gitu kan, ibarat primadona lah gitu. Dan di YouTube kan emak gue juga ada gitu. Oh dari nyokap ada di YouTube. Kalau mau cari apa tuh? Ada namanya Nunung Suntara. Nunung Suntara. Iya. Dan itu cari aja tuh nyokapnya si Rama nih. Itu almarhum ya. Emang nyokap gue emang penyanyi dangdut sih maksudnya. Emang settingan sama Umi Elvi Sukaisi. Makanya sama Umi Elvi Sukaisi Ratu Dangdut itu CS dia. Sangkatan itu. Sangkatan sama Haji Oma, terus kayak Arafik. Dan tadi lu sempat nyinggung sedikit bahwa bokap lu dulu zaman dulu juga deket sama hal-hal mistis juga ya. Nggak tahu kayaknya sih, kayaknya. Cuma gue nggak tahu juga ya. Kayaknya sih ini antara iri dengki sih bang kayaknya sama saudara gitu. Iya. Mungkin karena ekonomi bokap lu lebih bagus, mungkin saudara deketnya ada yang nggak suka ya. Iya. Karena cukup aneh juga tuh lu. Meninggal bukan dibawa ke keluarganya, malah dibawa ke keluarga, maksudnya ke keluarga utamanya gitu, bukan ke lu yang istri dan anaknya gitu. Iya, dan posisinya emang itu gue bukan rekayasa ya, emang posisinya itu nggak langsung dibawa ke rumah, dan itu tetangga gue, bahkan nanti siapapun yang teman-teman gue nih, yang teman kecil gue yang nonton, yang tetangga gue pasti tahu bokap gue tuh nggak dibawa ke rumah langsung, dibawanya ke Cengkareng. Anehnya gitu. Iya. Nggak mampir sama sekali ke rumah lu ya? Kagak, demi Allah bang. Tanpa persetujuan nyokap lu juga. Iya, makanya nyokap gue histeris. Dan gue makanya pas ketika gue nyampe di Cengkareng itu, nyokap gue langsung dipegangin tangan kiri, kanan kiri tuh. Terus kenapa saya dipegangin gitu? Ini nyokap enggak, Bu Nunung ini soal pakai hak tinggi gitu kan. Takut jatuh gitu jalannya kan. Gue pegangan aja sama nyokap gue. Pas ini siapa sih mah yang meninggal kan, masih bocah kan. Siapa sih meninggal? Nggak tahu, mama juga bingung gitu. Pas lihat orang itu gue masih sadar bang. Itu orang-orang tuh gue kayak ngeliat minggir, gue pengen gitu kan, minggir siapa sih gitu kan. Ternyata bokap gue. Itu udah bener-bener pengen dimasukin mobil ambulan bang. Iya. Demi Allah gue nggak bohong, gue dosa kalau bohong gitu. Udah pengen masukin ambulan itu. Berarti itu mobil ambulan langsung jalan ke Jawa. Jalan iya, gue bingung itu. Iya. Tapi ini kondisinya nyokap lu dan lu emang nggak terlalu dekat sama keluarga bokap nih waktu itu. Iya. Makanya informasi pun agak susah lo dapetnya. Sampai detik ini berarti lu belum pernah ziarah sama sekali Kak? Gak pernah. Cuman gue selalu ketika kayak gue misalnya sholat atau buat doain orang tua, gue pasti selalu doain orang tua gue. Buat bokap ya. Maupun dimanapun bokap gue itu dikuburin, ya semoga kayak gue selalu ngedoain terus gitu. Mau dimanapun gue berada gitu. Dan nyokap lu meninggal tahun berapa? Nyokap gue itu meninggal tahun 2017. 2017 kemarin. 2017. Emang sebelumnya nyokap gue sebelum meninggal emang itu juga sih, maksudnya kayak pengen ketemu bokap gua gitu. Iya. Dan meninggal kok nyokap gua meninggal depan gua banget kok nyokap gua meninggal. Nyokap kenapa tuh dulu meninggal? Sakit, udah kronis lah, ibaratnya ada sakit gula dari dulunya gemuk kan, terus jadi kurus, terus kayak mahnya udah kambuh gitu. Iya gitu. Wah, thank you banget nih Rama udah share pengalaman mistisnya. Bukan pengalaman mistis ini cerita tentang hal mistis yang berkaitan sama keluarga lu ya. Iya. Karena ini almarhum bokap lu sendiri ya. Iya. Tapi lu nggak apa-apa kan ini diceritain ke halayak ramai kan ya? Apa iya. Karena gua selalu setiap tahun sampai saat ini pun gue masih kayak
terbayang-bayang bokap gue. Kadang-kadang gue mimpi suka ketemu bokap gue, cuma gue selalu manggil Pa, Rama gitu. Si bokap gue kagak ngeliat gue gitu bang. Iya. Di mimpi gue tuh, abis itu gue sadar bangun, gue selalu kayak langsung astagfirullah, langsung gue doain gitu kan. Terus kayak ketika bokap gue, Pa, Rama, cuman senyum doang dia, bisa jalan. Itu gue, wallahi bang, gue gak bohong, gue sering banget ngalamin hal seperti itu di mimpi gue. Gitu. Wah, makanya gue selalu doain. Makanya selagi orang tua kita masih ada ya disayangin aja sih sebenarnya. Iya, betul. Karena lu sekarang pun udah kehilangan dua-duanya ya, bokap sama nyokap ya. Ya semoga nanti kedepannya ada jalan supaya lu bisa menemukan minimal makam dari bokap lu ya. Amin. Lu pun sampai sekarang nggak tahu itu di mana. Nggak tahu gua. Lu ya. Oke, buat kalian yang pengen kenal lebih dekat lagi sama si Rama bisa mampir aja ke Instagram Rama. Itu di mana, Mak? XRAMA777. Oke, nanti kalian langsung aja mampir ke Instagram Rama buat tanya-tanya atau mampir-mampir aja ke Instagram dia, follow-follow. Karena lu sibuk apa sekarang, Mak? Ya sibuk ini aja sih, freelance aja, kayak ada job-job apapun gue sikat aja gitu. Ya, musik lu terusin nggak? Bokap nyokap Musik sih masih suka, ya. Masih ya. Siapa tahu ada darahnya, ada hokinya ya kan. Kebetulan bokap gue drummer, sempat ngedrum juga bokap gue ngedrummer dan abang gue pun drummer juga. Cuman apa sekarang abang gue vokalis dan gue kayak drummer, udah gue drummer aja gitu ngikutin. Iya. Oke. Udah paling podcast malam ini cukup segini aja. Thank you banget, Mak. Udah mampir ke sini, Mak. Siap. Dan share pengalaman lu. Gua di Talenta Malam dan Rama izin pamit. Bye.